Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Jamaah pengajian Masjidul Ihsan yang kami hormati, untuk malam ini kita akan lanjutkan kajian tema sifat sholat Nabi yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah bab azan. Untuk selanjutnya bab yang selanjutnya kita bahas nanti mungkin masuk di masalah sholat. Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian agar bisa mengambil manfaat dari apa yang bisa disampaikan oleh Ustaz, dan semoga apa yang kita hadiri pada malam hari ini bisa menambah berat timbangan kita nanti di yaumil akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Baik Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita, telah memberikan nikmat yang besar dan masih memberikan nikmat yang besar, nikmat iman, Islam, hidayah dan kesehatan. Semua nikmat yang kita peroleh ini haruslah dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seyogyanya semakin kita tua, semakin umur kita dari sisi bilangan bertambah, maka seyogyanya kita harus semakin taat kepada Allah. Semakin taat, kenapa? Karena Bapak Ibu, kita ini mendatangi atau mendekati kematian. Harusnya kita semakin taat. Orang yang semakin hari semakin taat, maka dia adalah orang beruntung. Tapi orang yang semakin hari semakin jauh dari ketaatan, dia merugi. Kenapa? Iya, karena dia mendekati kematian. Karena dia mendekati kematian. Perjalanan ini masih panjang. Lebih panjang mungkin
daripada usia kita hidup di atas muka bumi ini. Ya kan? Paling berapa tahun lagi kita mati? Iya, sebentar lagi. Ya kan? Sementara perjalanan masih panjang. Belum tahu kita kiamat kapan. Ya kan? Bisa jadi kiamat 1000 tahun lagi. Ya'juj Ma'juj udah keluar belum? Belum. Dajjal udah keluar belum? Belum. Nabi Isa udah turun? Belum. Masih panjang. Ya kan? Belum lagi nanti di alam kubur, di padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, kontrol, panjang perjalanan. Bisa jadi mungkin sampai endingnya nanti bisa jadi mungkin hampir ribuan tahun. Bisa jadi 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun, bisa jadi 10.000 tahun. Bisa jadi. Berarti kalau gitu, mana lebih panjang lagi perjalanan dibanding dengan usia kita? Perjalanan. Siap manusia paling banter sekarang lagi. Kata Rasulullah, banyak sitina antara 60 sampai 70 tahun, ya kan? Apalagi yang usia sudah di atas 40, 50, 60 tahun. Berapa tahun lagi di dunia ini? Sebentar. Makanya gunakan manfaat. Itu semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Karena tujuannya gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita akan bahas tentang lanjutan kita terkait tentang imam. Ya. Jadi yang berhak menjadi imam sholat. Cuma sudah azan, siap azan, sholat kan? Sholat kita bahas tentang imam dulu. Siapa yang berhak menjadi imam sholat? Supaya kita tahu. Jadi standarisasi barometer seorang itu yang berhak menjadi imam adalah barometer yang telah disyariatkan oleh agama ini. Ya, siapa itu orang-orangnya yang berhak menjadi imam? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nanti dan Ibnu Majah, kemudian Abu Daud dan Ahmad, Nasai, ya banyak. Kita bacakan. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata beliau, yang berhak menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran, orang yang paling mahir di dalam membaca Al-Quran. Ini syaratnya. Atau kita baca dulu. Fa in kanu fi qiraati sawa'an fa'lamuhum bis sunnati, wa in kanu fi sunnati sawa'an faqdamuhum hijratan, fa in kanu fi hijrati sawa'an faqdamuhum silman, wa la ya'ummanna ar-rajula fi sultani, wa la yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Qala al-ashaddu fi riwayatihi makana silman sinnah. Baik. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang berhak menjadi imam adalah suatu kaum yang paling pandai bacaan Al-Qurannya, yang paling mahir. Apabila dalam bacaannya sama, maka yang paling paham terhadap sunnah Nabi SAW. Jika dalam sunnah juga sama, maka yang paling dahulu hijrah. Paling dahulu hijrah dulu dari Makkah ke Madinah. Siapa dulu yang hijrah? Apabila sama juga, maka yang pertama-tama kali masuk Islam. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Dan janganlah seorang mengimami seseorang di daerah wewenangnya, dan jangan duduk di rumah seseorang di ruang tamu kecuali telah mendapatkan izin darinya. Baik. Kemudian kata Al-Asy'ab dalam riwayatnya, dalam redaksi,
maka dia menjadi pertimbangan, ya. Kapasitas adalah keislaman dan usia. Kemudian dalam riwayat lain lagi, ya, dalam masih diriwayat oleh Abu Mas'ud, ya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah fa in kana qira'atuhum sawa'an fal ya ummahum aqdamuhum hijratan fa in kana hijratu sawa'an fal ya ummahum akbaruhum sinnan wala ya amma ar-rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi wala yujlas ala taqrimatihi fi baiti illa bi'idni aw bi'idni. Kata Abu Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yang menjadi imam pada suatu kaum yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka sama, maka yang paling dahulu hijrah. Jika sama juga, maka yang paling tua. Seorang tidak boleh mengimami dalam keluarga atau kekuasaan tanpa izin, dan tidak boleh duduk pada tempat khusus dan dimiliki oleh seorang kecuali dengan izinnya. Perhatikan, sehingga bisa kita simpulkan ayat ikhwah bahwa ada berapa keterangan dari hadis, maka yang kita dapat simpulkan bahwa yang berhak menjadi imam itu yang pertama adalah yang paling bagus qiraatnya. Paling bagus apa? Bacaannya. Maka yang paling bagus ini yang berhak menjadi imam. Yang paling bagus. Siapa di antara jamaah yang paling bagus, maka dia yang jadi imam. Dia jadi imam. Ya, yang paling apa? Bagus bacaannya. Ya. Kemudian yang kedua, yang paling paham terhadap sunnah. Kalau sama bacaan levelnya sama-sama bagus, ya kan? Jadi yang perhatikan di sini, yang pertama itu adalah qiraatnya bagus, bukan lagunya, bukan lagunya. Lagu itu nanti sekian, nomor sekian. Qiraatnya panjang pendeknya, tajwidnya pas dia, ya, pas. Bukan lagunya. Lagu itu sekian. Yang paling penting apa? Qiraat. Qiraat itu bacaannya bagus, panjang pendeknya, tajwidnya, nah itu dia. Makhrajul hurufnya, maka ini yang pertama. Kalau sama juga, maka yang paling sunnah, yang paling paham terhadap sunnah. Yang paling paham terhadap apa? Sunnah. Yang paling paham terhadap sunnah, yang berilmu. Ini yang nomor dua. Kenapa? Supaya dia tahu tatkala nanti misalnya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang batal misalnya, dia tahu. Kenapa? Dia paham dengan sunnah. Ya, karena saya pernah jadi makmum, kemudian ada seorang jadi imam, tatkala speakernya ini apa namanya, pas speaker itu di depannya mulai takbir, bising suaranya, bising. Terus dia pertahankan sampai mau salam. Akhirnya apa? Jamaahnya kusut tidak? Tidak, bising. Ya, kita mau matikan nggak bisa, karena di belakang. Ya kan? Ini kenapa nggak paham dia? Dia pikir mungkin geraknya itu nggak boleh. Padahal gerak yang dibutuhkan boleh. Ya, kalau kita jadi imam, tiba-tiba di depan misalnya speakernya ini bising atau lagi kontak segala macam, tidak apa. Kita maju sholat kedua lagi, kita matikan. Karena namanya ini gerakan yang dibutuhkan boleh. Paham ya? Gerakan yang dia apa? Dibutuhkan. Dalilnya mana? Dalilnya sholatnya Rasulullah. Rasulullah pernah sholat malam. Sholat malam, tatkala mau sujud, maka di tempat sujudnya ada apa? Ada kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sama Rasulullah digeser kakinya. Dia apa? Digeser. Lihat, gerak tidak Rasulullah? Gerak. Aisyah pun ditarik kakinya. Kemudian begitu bangkit, kakinya pun diseluncurkan lagi. Ya, boleh. Gerakan yang dibutuhkan boleh. Ya, ini kalau yang paham sunnah. Atau misalnya rakaatnya tatkala sholat, rakaatnya berkurang atau bertambah. Kan sebelum salam ada sujud sahwi namanya. Berapa kali sujud? 2 kali. Ya kan? Sebelum salam. Maka dia sujud. Sudah selesai ini, udah baca dia tahiyat akhir, mau salam, begitu sebelum salam assalamualaikum dia sujud. Sujudnya berapa kali, Pak? 2 kali. Misalnya kelebihan 5 rakaat, ya kan? Saat Isya tadi berapa rakaat? 5.
begitu kan? 5 rakaat, maka dia sujud sahwi. Itulah orang yang paham dengan sunnah. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Setelah sujud dia 2 kali, maka setelah itu dia baru salam. Begitu. Ya. Makmum gimana makmum? Makmum kalau imam sholat, imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi tidak? Atau diam aja makmumnya? Ikut. Kenapa? Innama ju'ilal imam yutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sampai kapan diikuti? Sampai imam salam. Berarti kalau belum salam, wajib kita ikut. Ya kan? Imam itu wajib diikuti dari mulai takbir sampai apa? Salam. Kalau sudah salam ya sudah, masing-masing. Sehingga kalau belum salam, kalau sujud sahwinya sebelum salam yang terakhir, maka makmum tetap ikut sujud sahwi. Karena kita perhatikan ada sebagian tempat begitu rakaatnya berkurang atau bertambah kan sujud sahwi, makmumnya ada sujud dia. Imamnya saja sendiri sujud. Imam sendirian sujud. Makmumnya nunggu. Ini tidak benar ini. Kenapa? Gimana mau ngamalkan hadis? Innama ju'ilal imam yutamma bi. Gimana coba? Mau dikemanakan hadis itu? Semuanya imam dijadikan itu untuk apa? Diikuti. Maka ikut. Nah, ini orang yang paham dengan sunnah. Ya. Kalau makmum yang salah nih, sempat imam yang salah. Kalau makmum yang salah atau makmum yang ngerti kan untuk diri dia sendiri kan. Iya kan? Kalau imam yang salah, imam yang ngerti gimana coba? Kan bisa kacau ini. Mengkacaukan semua jamaah kan? Iya. Nah, ini berarti makanya paham sunnah. Yang ketiga, yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Siapa duluan paling hijrah? Nah, dia yang berhak. Kalau dia qiraatnya sama bagusnya, kalau sama-sama pemahaman agamanya sama, maka yang paling duluan hijrah. Kalau sama juga sama hijrahnya, maka yang paling duluan masuk Islam. Siapa duluan paling masuk Islam? Dan yang terakhir adalah baru yang paling tua. Sehingga urutan paling tua itu urutan yang terakhir, Pak. Ya kan? Urutan yang paling apa? Terakhir jadi imam. Sebagian kampung, sebagian daerah enggak. Yang jadi imam itu siapa? Yang paling tua. Yang paling tua enggak. Nabi mengatakan di dalam riwayat yang banyak, riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad. Jadi urutan paling tua itu jadi imam adalah urutan yang paling terakhir. Urutan yang paling terakhir. Kalau ada misalnya, ada yang muda, bacanya bagus, yang tua bacanya kurang bagus, tetap yang muda. Karena sholat ini kan bacaan Al-Quran, ya kan? Iya. Dan kalau bacanya enak kan kita sedap ya, ya kan? Gimana coba? Apalagi gimana kalau misalnya imamnya Al-Fatihahnya nggak fasih, itu kan bisa kacau itu kan? Iya. Gimana sobat? Yang kata Nabi SAW, sholat al-imam yaqra' Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bacanya gimana? Kalau bacanya hancur, bacaannya kurang bagus gimana coba? Ya kan? Sudah selamat itu. Yang paling penting dalam bacaan itu Al-Fatihah, perbaiki. Makanya yang paling bagus. Inilah yang berhak. Ingat ya Pak? Pertama tadi apa? Yang berhak menjadi imam yang pertama, yang paling bagus bacaannya, tajwidnya, panjang pendeknya, ya, bukan lagunya, bukan. Qiraah itu artinya bacaan. Lapasnya itu perhatikan, ya. Lapasnya aqra'uhum li kitabillah. Qiraahnya yang paling bagus. Qiraahnya, bacaannya. Itu tajwidnya, bukan lagunya. Karena ada orang-orang yang lagunya nggak pala kali sedap didengar, panjang, pendek, biasa aja gitu, datar aja, ya, misalnya gitu aja, panjang pendeknya biasa aja. Tapi tajwidnya bagus. Ada orang-orang yang tajwidnya kurang, tapi lagunya masya Allah, lagunya bagus, tajwidnya makhrajul hurufnya kurang pas. Mana yang lebih bagus? Yang berhak jadi imam? Yang bacaannya bagus, bukan lagunya, ya kan? Tapi kalau bacaannya bagus, lagunya bagus, itu lebih utama. Yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, yang paling paham dengan apa? Sunnah. Yang ketiga, yang duluan hijrah. Yang keempat, yang duluan masuk Islam. Yang kelima atau yang terakhir, yang paling tua. Jangan dibalik. Kok di daerah-daerah, kadang di kampung-kampung kok yang paling tua dulu jadi imam, terbalik. Berarti kita membalik hadis Nabi itu namanya.
Nabi yang menyuruh untuk yang paling tua itu yang belakang, terakhir. Kita duluankan, berarti balik namanya. Ya kan? Bagi misalnya ada anak-anak muda yang habis Quran, ya kan? Bacanya bagus, ya kita ngalah. Ya, kita sadar diri. Ya. Nah, itu dia. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan terkait masalah yang berhak menjadi imam. Jika seorang sebagai tamu, ini masya Allah ini bagus nih bacaannya, kiranya bagus, iya kan? Kemudian tapi dia bukan orang tempatan, dia seorang apa? Tamu. Maka yang berhak menjadi imam siapa? Tuan rumah atau tamu tersebut? Misalnya tuan rumah ini, dia ini bacaannya ya bagus, tapi ada tamu itu jauh lebih bagus. Maka siapa yang paling berhak menjadi imam? Hah? Tuan rumah. Ini perhatikan. Karena memang itu lokasi kekuasaan dia. Paham ya? Ini namanya adab namanya. Adab. Tuan rumah. Kemudian kecuali kalau tuan rumahnya apa? Iya menyuruh dia, ya kan? Kalau tuan rumah tidak menyuruh dia, walaupun dia misalnya lebih bagus, tetap tuan rumah. Karena itu kekuasaan dia, ya kan? Kekuasaan dia itu tempat dia, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tetap kecuali diizinkan baru. Kecuali kalau memang kita di sini. Ini perhatikan. Tadi kan kita sudah sebutkan yang paling berhak jadi imam paling bagus bacaannya kan? Tapi lihat, kalau kita sebagai tamu, begitu datang kita tempat orang lain, begitu maju, pikir, kenapa? Wah, habis Quran saya. Jangan. Ya kan, habis Quran saya. Saya lomba MTQ juara 1 tingkat nasional. Wah, juara berapa? Juara 1 tingkat apa? Dusun. Belakang aja belakang. Saya nasional nih tingkatnya. Wah, dusun kan ya. Kan bisa itu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau asal paham, kata Ustaz tuh yang paling bagus bacaannya ya kan? Saya bagus nih, korek saya nih tingkat internasional. Wah, itu korek juga. Tingkat apa? Tingkat RT misalnya. Nggak bisa, ya. Maka ini ada. Kita tetap tempatan kecuali diizinkan. Yang tempatan pun ya agak nadar lah, ya kan? Ini masya Allah datang nih kori internasional gitu kan? Atau ini masya Allah nih habis Quran bagus. Diserahkan. Kadang-kadang ada yang agak-agak aku ini, ya kan? Kemudian kalau misalnya penguasa datang, mana yang lebih berhak? Penguasa atau orang tempatan? Penguasa ini imam besar. Atau misalnya apa? Khalifah misalnya. Siapa yang berhak jadi imam? Yang berhak adalah khalifah. Karena memang dia khalifah, ya, pemimpin yang berhak. Paham ini Pak? Yang berhak menjadi imam khalifah atau pemimpin. Ya, misalnya apa? Misalnya ada pemimpin, apalagi kalau pemimpinnya itu bacaannya bagus, ya kan? Maka dia lebih berhak. Jadi kita sebutkan dulu. Kemudian tamu itu memang boleh menjadi imam, boleh kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan tidak boleh. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yu'ammur rajulu fi sultanihi wala yujlasu ala takrimati fi baiti illa biizni. Dan janganlah seorang menjadi imam dalam kekuasaan orang lain. Lihat. Kalimatnya apa? Pakai yang punaya. Wala yu'ammur rajulu. Janganlah seseorang menjadi imam, nggak boleh jadi imam dalam kekuasaan orang lain. Artinya tamu tadi nggak boleh jadi imam. Kecuali kalau tamu itu siapa? Orang itu siapa? Khalifah, pemimpin, gitu ya. Maka dia yang menjadi imam. Karena dia pemimpin kita, iya kan? Paham ini? Karena dia pemimpin kita kan? Kita punya pemimpin. Siapa dia? Khalifah, misalnya. Siapa dia? Umar misalnya. Iya, kan dia pemimpin kita ya. Wajar dia jadi imam. Kita kan makmumnya ini, iya kan? Iya. Begitu ya. Jadi, Ustaz
tapi katanya ini tempatan. Iya, tempatan pun ini kekuasaan dia. Paham nggak? Kalau tamu orang lain datang tempat kita, yang berhak jadi imam adalah tempatan kan? Karena tempatannya kan kekuasaan dia kan? Tamu tadi kan orang lain. Tapi kalau imam yang datang, khalifah yang datang, Umar yang datang, pemimpin, maka siapa yang berhak? Dia. Kenapa? Karena tempat kita ini kekuasaan siapa ini? Kekuasaan dia kan? Dia pemimpinnya, kita makmumnya. Ini kawasan beliau ini, kawasan mereka. Walaupun kita di sini tempatnya, paham Pak? Ini sampai sini paham kayaknya ini? Paham ya? Kenapa dia boleh? Karena ini merupakan iya, paham kan? Iya. Loh Ustaz, tapi dia tinggal di Jakarta Ustaz. Iya, walaupun tinggal di Jakarta, dia pemimpin kita. Apalagi pemimpin yang sah, dibaiat oleh seluruh manusia di negara tersebut, ya kan? Maka dia jadi pemimpin, berhak untuk memimpin kita, termasuk memimpin sholat. Nah, begitu dia. Walaupun dia sepintas lalu tamu, iya, tapi dia statusnya pemimpin. Nah, begitu ya. Paham ini ya? Baik. Kemudian ya rahimahullah. Seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaahnya tidak menyukainya. Tidak boleh. Kalau jamaahnya nggak suka sama dia, antum jangan jadi imam. Jangan nyelonong aja jadi imam. Padahal antum dibenci orang jamaahnya. Jamaahnya ada 20, 19 membenci. 19 orang benci. Satu ya enggak. Siapa itu? Ya imam itu sendiri. Ya boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang hasan dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim. Shibron, rajulun amma qauman fahum law karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhawani mutasariman." Kata Rasulullah, 3 golongan. Salah satu la tartafi salatuhu. Ada 3 golongan yang salatnya tidak akan diangkat, melainkan cuma sejengkal dari kepalanya. Apa maksudnya Pak? Ada 3 golongan yang salatnya itu tidak diangkat, kecuali apa? Cuma sejengkal. Faqarusihim sibron. Cuma sejengkal aja dari kepalanya ini. Apa maknanya? Nggak dapat dia, nggak diangkat. Semua kita kan diangkat kepada Allah kan, semuanya kan. Ini menunjukkan Allah di atas, diangkat. Diangkat kepada siapa? Ya kepada Allah. Lihat. Jadi tidak diangkat, cuma sejengkal aja. Siapa itu? Lihat. Yang kata Nabi SAW, seorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Jadi sholatnya tidak diterima, apa nggak diangkat, kecuali cuma sejengkal saja. Itu maknanya begitu. Siapa ini? Dia nggak disukai oleh suatu kaum, artinya nggak disukai sama jamaahnya. Jangan. Kalau antum misalnya banyak jamaah yang nggak suka sama antum, udah antum dengan jadi makmum aja, jangan jadi imam, begitu ya. Dan jadi imam. Biasanya kalau tidak disukai, apalagi banyak yang tidak menyukai, berarti kan ada yang kurang bagus sama dia, ya kan? Iya. Kenapa nggak disukai? Itu dia. Kemudian seorang perempuan yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Lihat, sholatnya nggak diterima, sholatnya nggak diangkat kecuali sejengkal. Siapa itu? Seorang perempuan yang bermalam sementara suaminya apa? Marah. Makanya hati-hati perempuan, jangan capek-capek sholat malam suaminya marah. Iya. Kan jangan sampai buat suami marah sampai 1 malam, jangan. Marah, berantem, hal yang wajar, manusiawi, iya kan? Siapa di antara keluarga kita yang tidak pernah berantem? Antum siapa yang tidak pernah berantem sama istrinya? Pernah tidak? Nggak pernah. Kalau nggak pernah, bohong ya. Iya. Kalau ada keluarga yang tidak pernah berantem, bohong. Kenapa? Manusia terbaik siapa? Rasulullah tidak pernah
terjadi selek. Jadi kan? Pernah nggak? Pernah kan? Apa yang kita? Siapa kita dibanding dengan Rasulullah? Ya. Ya. Tapi apa? Perhatikan. Jangan si istri ini membuat suami marah, jangan. Karena sholatnya cuma setingkal. Tidak diangkat kecuali setingkal saja. Hati-hati. Dan dua bersaudara yang saling bermusuhan. Ini. Kalau ada orang bermusuhan, maka sholatnya kata Nabi apa? Salah satu la tartafi'u salatuhum fauqa ru'usihim shibron. Orang yang bermusuhan, maka sholatnya itu tidak diangkat kecuali setingkal. Hadisnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bayangkan, bermusuhan. Bermusuhan. Tapi bermusuhan yang tidak benar. Artinya, tatkala manusia itu berantem dia, bukan berarti satu orang, misalnya ada seorang ini menegakkan kebenaran, kemudian tidak disukai oleh orang lain, ini tidak termasuk. Paham? Ini tidak termasuk. Paham nggak yang maksud? Ada seorang yang dia menegakkan kebenaran. Oh, dia mengatakan jujur apa adanya, ya kan? Misalnya dipakai saksi, benar tadi sekolah ini, misalnya dipakai saksi, sini saksinya. Benar tadi sekolah ini mencuri, kita bilang apa? Ketika kita jadi saksi, ya benar kan? Lantas yang tertuduh tadi, yang terdakwa, pasti kan benci sama kita. Apakah ini masuk? Tidak. Paham? Walaupun dia benci, iya tidak. Kenapa? Karena kita menegakkan apa? Kebenaran. Paham? Tapi kalau perkara dunia berantem apa ini, itu yang dimaksud. Bukan berarti ada seorang yang menegakkan kebenaran, kemudian orang lain membencinya, tidak mensukainya, apakah masuk dalam hadis ini? Tidak. Kenapa? Untuk Rasulullah menegakkan kebenaran, sahabat menegakkan kebenaran, tabi'in menegakkan kebenaran, para imam menegakkan kebenaran. Ada nggak yang benci mereka? Apa lantasnya diangkat sholatnya Rasulullah? Tidak kan? Musuh-musuh Rasulullah banyak nggak pada masa itu? Banyak. Sahabat-sahabat musuhnya banyak nggak? Tidak suka? Banyak. Saking mereka tidak sukanya kepada Rasul dan para sahabat, bukan kayak kita. Kalau ada orang nggak suka sama kita, paling kita masih diceritain aja, ya kan? Yang paling masih telinga kita kan? Rasulullah sahabat nggak suka gimana? Bunuh pak, ya kan? Bunuh. Itulah salah satu suka makanya hijrah Rasulullah, ya kan? Mau dibunuh, bayangkan. Apa lantas tidak diangkat soalnya Rasulullah? Tidak. Kalau seseorang itu dibenci orang lain, tidak disukai orang lain, karena menegakkan kebenaran, nggak masuk dalam hadis ini. Paham kan? Iya, nggak masuk. Kecuali untuk berantem aja. Apalagi yang diberantemkan perkara dunia baru, ya kan? Perkara dunia. Baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh imam ini meluruskan dan merapatkan saf, ya, tatkala sebelum dia takbir. Jadi imam itu begitu masuk maju ke depan tidak langsung takbir, tidak. Tapi dia punya tanggung jawab. Imam punya tanggung jawab, dan itu akan ditanya Allah pada hari kiamat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Tatkala salat, siapa pemimpin kita? Imam. Bapak yang jadi imam akan ditanya Allah pada hari kiamat. Makanya ketika jadi imam dalam sholat, perhatikan dulu betul. Perhatikan. Makanya imam sering katakan, sawu subuh fakum, wa inna tasyatu subuh min tamami sholat. Lurus dan rapatkan saf. Karena lurus dan rapatkan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Tunggu betul lurus dan rapat baru takbir. Bukan datang kemudian saf lurus rapat udah. Tapi dia nggak ada yang rapat saudara. Sampai lurus dan rapatkan dia langsung Allah Akbar. Itu aku masih berserak. Masih berserak. Ini nggak benar ini, Pak. Nggak benar. Paham, Pak? Ya. Tapi apa? Luruskan karena perintahnya begitu. Makanya Nabi dalam nafas yang lain itu, hakimu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, lurus. Bahkan kalau Umar itu meluruskan pakai apa? Pakai pedang. Saking apa itu seriusnya itu, Pak. Bukan berarti Umar itu membunuh, bukan, ya kan? Tapi saking seriusnya, safnya luruskan, sufufakum, lurus dan rapatkan safnya. Fa inna tasyata sufuh, karena lurus dan rapatnya min tamami sholat.
Bagian dari kesempurnaan sholat. Itu bagiannya. Lurus betul lurus, baru dia takbir. Allahu Akbar. Kenapa? Kalau enggak itu, maka akan bertanggung jawab di akhirat. Dia akan diminta pertanggungjawaban. Iya, karena dia imam. Ada sih kan masyhur itu kan, kullukum ra'in kan? Iya. Pemimpin. Dan ketika itu imamnya, dia pemimpin kita. Siapapun dia imamnya. Kalau enggak diterapkan itu, dia akan tanya Allah pada hari kiamat. Baik. Kemudian ya ikhwah rahimanallah. Yang perlu diperhatikan oleh saya imam, hendaklah dia kalau ada orang tua, ada anak-anak, maka perhatikan betul-betul. Anak-anak itu jangan di belakang imam, jangan. Anak-anak jangan di belakang imam. Usahakan yang di belakang imam itu adalah orang yang semisal dengan dia, bacanya bagus, atau orang yang paham dengan sunnah. Tiba-tiba kalau misalnya salah, itu kan yang lebih dekat ingatkan kan yang di belakangnya kan? Iya, karena yang lebih jelas dia dengarkan di belakangnya. Ya kalau ketepatan ada mic, kalau nggak pakai mic, imam suaranya pelan, ya kan? Nggak mungkin di belakang nggak pernah dengar dia. Maka pas yang di belakang pertama itu belakangnya. Atau kalau enggak, kalau misalnya dia jadi pas yang di belakang ini nggak tahu dia, begitu imam batal, coba cara gantikan. Kamu nggak tahu dia? Iya, bingung dia. Harus itu. Nah, makanya anak-anak itu, apalagi yang belum balik, silakan letakkan di pinggir. Orang-orang tua yang bawa anak-anak yang kecil, tidak apa, dia soalnya paling pinggir. Anak-anak yang kecil itu paling pinggir, tidak apa-apa. Ya, anak paling pinggir. Anak-anak itu bang, dan digabung anak-anak sama anak-anak, jangan. Anak-anak digabung sama anak-anak, apa yang terjadi? Ribut, iya kan? Betul nggak? Makanya rata-rata masjid yang orang tua yang depan semua anak-anaknya kumpul di belakang semua, ribut. Akhirnya orang tuanya nggak khusus sholatnya. Anak-anak digabungkannya ribut. Orang tua aja jumpa sama orang tua digabungkan cerita. Betul kan? Orang tua digabung sama orang tua. Ibu-ibu, mama digabung sama mama. Cerita nggak? Cerita. Apalagi anak memang dunianya dia cerita main-main. Nggak tahu dia. Makanya itu taruh di ujung. Kalau antum bawa anak yang masih kecil, antum soalnya di ujung sana sama ujung sana. Ujung. Ya kan? Nah begitu. Jadi dia soalnya sebelah kita, nggak berani main-main dia. Kalau dia ribut main-main, kita pegang, kita kasih ikut dia. Nggak apa-apa antum gerak, nggak apa. Ini gerakan yang dimaklumi, nggak apa-apa. Ya, nah, dia mau lari kita pegang, nggak apa-apa. Sehingga tertib, nggak mengganggu orang. Kalau nggak ribut, tengoklah. Soal-soal di mana-mana dia mana anak kecilnya di kamar ribut. Begitu salam, diam dia. Kita bukan mau melarang, mau marah, bingung yang mana tadi. Sebenarnya seolah-olah lebih kusuk daripada kita. Ya, tadi begitu Allah, ada yang nangis segala macam. Begitu mau salam, dan kadang-kadang itu cerdas juga. Tahu dia, kok tahu Pak lagi tahiyat? Tahu dia, dan tahu dia itu kata terakhir. Tahu, itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, kusuknya seolah-olah kalah bapaknya kusuknya. Begitu bapaknya marah, siapa yang ribut? Ada yang ngaku dia. Kita pun bingung. Mana yang lebih marah ini? Gak tahu kita. Ya kan? Rupanya begitu sampai rumah, anaknya sendiri yang ribut. Tengok CCTV loh, rupanya anakku sendiri ributnya. Nah itulah kenapa gabungan. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada yang perlu diperhatikan juga imamnya adalah sutro. Tahu sutro Pak? Pembatas ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum yusalli fa innahu yahturuhu iz kana baina yadayhi mislu akhirati ar-rahli fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhirati ar-rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbu al-aswad. Dari Abu Dzar dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian tidak sholat, sebaiknya kamu membuat sutro, penghalang di hadapannya yang berbentuk seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan. Apabila di hadapannya tidak ada sutro seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan, maka sholatnya akan terputus. Sholatnya akan terputus oleh keledai, wanita
wanita dan anjing hitam. Ayo. Maka usahakan sholat itu pakai sutro, ya. Kalau imam sutronya kan sudah tentu dinding sana, ya kan. Nah, maka kalau kita sholat misalnya mau sholat di sini itu pakai sutro. Ya walaupun ada khilaf terkait dengan sutro ini, ada yang mengatakan satu hasta, ada yang mengatakan garisnya juga sutro, tapi yang lebih kuat, yang lebih sahih, sutro itu yang minimal sehasta ini dia. Ini yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat. Maka kalau mohon maaf ini, kalau antum sholat, jangan sholat dari saf yang kedua ini, antum majunya ke depan dengan sutro, jangan sholat kedua ini, ya, pakai ke depan saja. Sutro itu boleh dinding, boleh tembok sana, boleh di belakang orang, ya. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan lagi. Kita sholat, kalau sholat itu, kalau imamnya sudah bergerak, kita jangan sholat di belakang imam ini. Ini udah baca pakai sutro ini, jauh kali jaraknya ke dinding, ya. Perhatikan ini. Yang di sini dia sholat, dia nggak ada sutronya itu, sutronya dinding ini, makanya dia geser. Kecuali depannya itu taruhkan di atas, atau minimal buku nih taruhkan, ya. Ada sutronya dia. Jadi usahakan sholat pakai sutro, ya. Jangan nggak pakai sutro. Baik. Nah, kemudian itu sholatnya bisa terputus kalau dilewati keledai. Kemudian dilewati wanita dan anjing hitam. Ini bisa terputus dia. Ya. Kemudian kalau misalnya sholatnya sutronya, kalau makmum itu sutronya imam, ya. Jadi kalau misalnya ada sholat imamnya di sana, kemudian ada 3 saf sholat misalnya, ada anak-anak yang jalan di depan kita, tidak apa-apa, nggak terputus itu. Dosa untuk menghalangi ini tidak apa-apa, ya. Karena batal putus gasapnya tidak. Itu kalau kita sholat sendiri baru, ya, dia lewat baru kita halangi. Tapi kalau berjamaah, safnya kita saudaranya adalah imam, ya, saudara imam. Paham ya Bapak Ibu, ya? Kemudian mengingatkan sholat ketika sholat berjamaah, meringankan sholat ketika sholat berjamaah. Jadi kalau jadi imam itu ayatnya jangan terlalu panjang dibaca. Tapi standarisasi panjangnya itu tergantung uruf, ya. Kalau urufnya Rasul para sahabat, ya kan, dari mulai tahajud sampai mau masuk subuh, ya kan, 100 ayat, 50 ayat. Kalau kita tidak bisa, ya kan. Kita sholat aja, apalagi contohnya sholat tarawih misalnya, kita baca surat Sabbihisma Rabbil A'la aja, ala itu udah mulai geremeng jamaahnya, ya kan, Sabis. Tapi kalau sholatnya imam itu baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, masya Allah, imam tadi malam mantap. Mantapnya itu bukan karena bacaannya, tapi kenapa? Pendeknya, ya kan. Tapi kalau imam yang baca Sabis sampai habis, ya kan, atau lagi baca Amayat Tasarruf sampai habis, jelas imamnya. Nah, itu kenapa nggak jelas? Bacanya nggak bagus, bukan? Kenapa nggak panjang kali ya, gitu ya? Kenapa kita lemah? Makanya jangan terlalu panjang, ya. Kalau mau panjang, ketika ada sholat sendiri. Nah, ini kadang-kadang imam pun ketika dia sholat berjamaah panjang kurang panjang. Begitu sholat sendiri, kulullah sama ina ataina. Ya kan? Ketika jadi imam panjang kurang panjang. Ketika sholat sendiri dia sholat sunnah atau sholat tahajud, kulullah nggak pernah lepas. Kulullah rakaat pertama, kulullah birabbil falaq rakaat kedua. Atau dibalik, rakaat pertama kulullah falaq, rakaat keduanya kulullah birabbin nas. Oh, nggak usah rakaat pertama kulullah, rakaat kedua ina ataina. Oh, nggak usah, seputar itu aja yang pendek-pendek itu, ya kan? Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Artinya ketika jadi imam diperingat. Kemudian ini perlu juga diperhatikan. Imam itu tetap baca amin, ya. Karena ada sebagian kita dengar ketika imam baca waladdallin, dia diam. Dia baca amin, makmumnya aja amin. Enggak, imam tetap baca amin. Waladdallin, amin. Karena amin yang imam bersama makmum itu bersamaan itu bagus itu. Nah, ya. Jadi imam tetap baca apa? Amin, bukan dia, bukan. Ya, bukan dia. Kemudian ya ikhwah rahimakumullah, imam tatkala selesai salam maka dia menghadap ke makmum, ya, ke makmum. Boleh dia menghadap ke kiri, ya, ke sana atau ke makmum. Tapi yang lebih afdol hadap ke makmum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini.
Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi dari sahabat Samurah bin Jundab berkata, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari menunaikan salat, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Berarti kemana Pak? Ke makmum. Jadi imam itu begitu dia siap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka dia menghadap ke makmum. Menghadap ke makmum. Berdasarkan riwayat yang banyak, bahkan dari Bukhari, Muslim dan selainnya, menghadap ke makmum. Itu dia hadis. Jadi bukan dia ke depan aja, karena ada sebagian imam-imam yang siap sholat dia ke depan aja dia hadapnya. Enggak. Dia hadapnya kemana? Ke makmum ya. Hadisnya sahih. Banyak riwayat yang menyebutkan imam itu menghadap ke makmum. Begitu dia. Baik. Dan mungkin yang terakhir. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah itulah yang terkait tentang imam. Jadi ayo ikhwah rahimakumullah, kita simpulkan bahwa yang berhak menjadi imam siapa tadi Pak? Masih ingat? Orang yang paling bagus baca. Kedua, orang yang paling paham dengan sunnah. Yang ketiga, hijrah. Duluan hijrah, baru duluan masuk Islam. Yang terakhir, bukan itu akan yang tua. Yang kecil kan bisa dituakan kan? Dituakan itu berarti kan orang yang dihormati ya. Tapi yang paling tua itu ternyata yang bulan terakhir gitu. Ya, jangan dibalik ini, jangan yang duluan tua, jangan. Nah, kemudian ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi kalau misalnya ada tamu, ada tempatan, siapa yang berhak? Tempatan. Kalau ada tempatan, ada tamu, tapi tamunya itu pemimpin, siapa yang paling berhak? Pemimpin, karena kita ini makmum dia. Nah itu dia pemimpin kita. Kita kuasaan dia. Baik. Kemudian tidak boleh tamu itu jadi imam tanpa izin. Ya. Kemudian hal-hal yang diperhatikan tadi itu tadi lurus tersap. Kemudian kalau ada anak kecil itu suruh dia ke pinggir, tempatkan sama ayahnya di pinggir supaya lebih aman. Ya. Kemudian meletakkan yang balik atau yang berilmu di belakang supaya bisa menggantikan posisi jika batal. Kemudian pakai sutra pembatas, ya pembatas. Jadi kalau antum sholat misalnya jangan sholat di sini, langsung aja ke depan. Kecuali di sini ada orang tempatnya baru. Kemudian kalau orang itu misalnya depan antum ada orang-orang yang bergeser, antum gesernya nggak akan cari tempat orang yang di depan. Antum maju ke depan, tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian meringankan sholat dan imam baca amin dan begitu salam imam menghadap ke makmum berdasarkan riwayat yang banyak dan yang sahih. Nah demikian Allah Taala alam. Kalau ada pertanyaan terkait dengan imam silakan. Kedepannya insya Allah kita akan bahas tentang gerakan sholat. Habis itu baru bacaan sholat. Habis itu bahas tentang zikir setiap sholat dan seterusnya. Ya. Boleh terkait yang lain juga boleh tak? Mesti jangan ini aja. Yang terkait lain boleh. Ada waktu sekitar 4 menit lagi.
Bapak Ibu, ya insyaallah kita kalau imam salah bertambah rakaatnya berapa kali sujud sawinya? 2 kali. Insyaallah kita bahas tentang sujud sawi dan sejadah dan seterusnya insyaallah. Ya. Nah kemudian ketika jadi imam boleh dia dibawa ayatnya itu saja kalau ada dalil riwayat yang menyatakan demikian. Contoh misalnya sholat Jumat, boleh dia bawa surat Al-A'la, ya, atau Al-Ghasyiyah boleh. Tapi kalau dia tidak ada riwayat tidak boleh dikhususkan. Contoh sholat tarawih misalnya. Rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua yang lainnya. Nanti begitu masuk malam ke-16, rakaat pertama surat Al-Qadar, Inna anzalna, rakaat keduanya yang lainnya. Ini tidak boleh, jangan. Jadi ditentukan dikhususkan surah yang dibaca kalau tidak ada riwayat yang mengkhususkan. Biarkanlah dia berdasarkan keumuman hadisnya dari dia. Nah, ya. Misalnya setiap maghrib baca qul huwallahu aja. Ada nggak riwayat yang menjelaskan kalau setiap maghrib baca qul huwallahu? Kalau ada nggak bisa, jangan. Nah gitu ya, silakan. Ustaz, ana hari Jumat baca surat Al-A'la, boleh nggak? Boleh karena ada riwayatnya. Hari Jumat baca surat Al-A'la dan Al-Ataka di Al-Ghasyiyah, tidak apa-apa. Ya. Nah, demikian Allah Taala alam, ini sebagai tambahan saja. Nah demikian Bapak Ibu, mungkin kali ini tidak ada pertanyaan. Insyaallah pekan sekali lagi atau kali sekali lagi kita akan bahas tentang gerakan sholat, minat takbir ila taslim, dari mulai takbir sampai salam. Banyak ya, banyak terkait. Insyaallah kita bahas. Ada orang yang geraknya ada yang sekali aja, ada yang diam aja, ada yang geraknya cepat lagi, ada takbir segala macam. Ya, ada bentuk segala macam. Gerakan dari mulai awal takbir sampai salam. Bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan cara sholatnya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, apakah ini pandangannya ke tempat sujud? Apakah boleh pandangannya ke imam ke depan gini misalnya? Nah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tutup wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta